Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah teknik produksi film, yang dimana dalam video kali ini gue akan membahas tentang konsep-konsep film, dimana konsep-konsep film ini memiliki banyak beberapa hal, antaranya ada pengertian film, jenis-jenis film, sejarah film, apa itu film dokumenter, genre dalam film non-fiksi atau dokumenter, dan apa saja unsur-unsur yang digunakan dalam pembuatan film dokumenter, serta langkah-langkah apa saja yang digunakan dalam pembuatan film dokumenter. Oke teman-teman, yang pertama ada pengertian film, yang dimana pengertian film ini secara harfiah yaitu sinematografi, yang berasal dari kata sinema yang berarti gerak, atau pitos yang berarti cahaya, dan grafi yang berarti lukisan. Nah, dari ketiga kata tersebut dapat disimpulkan bahwasanya sinematografi yaitu melukis gerak dengan cahaya. Nah, dalam mewujudkan cahaya itu tentu kita memerlukan adanya alat untuk menggerakkan cahaya, yang dimana alat tersebut bisa dinamakan dengan kamera. Kamera ini memiliki fungsi untuk merekam suara, merekam video, merekam gambar, serta lainnya, yang dimana kamera ini berfungsi untuk mewujudkan suatu film. Kedua yaitu ada jenis-jenis film. Jenis-jenis film ini memiliki 4 jenis. Yang pertama ada film berita, yang kedua ada film cerita, yang ketiga ada film dokumenter, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada film kartun. Film cerita ini biasanya sering kita lihat dalam sebuah bioskop atau sejenisnya, yang mana film ini biasanya mengandung pertunjukan yang lazim yang diperankan oleh seorang aktor atau seorang artis yang terkenal. Film fiksi ini diangkat dalam film berupa fiktif, kisah nyata yang dimodifikasi sehingga dapat menarik perhatian para penonton dan orang banyak. Nah, yang kedua ada berita, di mana berita ini atau news merupakan jenis film mengenai peristiwa dan fakta yang benar-benar terjadi di kalangan masyarakat atau yang terjadi di lapangan, yang ditayangkan di sebuah berita untuk menarik perhatian publik dengan isu-isu yang terjadi di lapangan. Yang ketiga ada film dokumenter. Menurut Robert Harley, film dokumenter yaitu sebuah karya ciptaan tentang kenyataan atau creative treatment of actuality. Nah, film ini berbeda dengan berita, yang mana berita merupakan hasil rekaman kenyataan yang terjadi di lapangan, sedangkan dokumenter merupakan hasil interpretasi pribadi. Yang keempat yaitu kartun, yang dimana kartun ini gue yakin teman-teman sudah mengetahui apa itu film kartun, yang mana kartun ini disajikan untuk anak-anak atau untuk menarik perhatian anak-anak. Film kartun ini bisa kita lihat dalam TV-TV, misalnya film Upin Ipin, SpongeBob, Donald Bebek, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, apa itu film dokumenter? Nah, film dokumenter ini yaitu film yang menceritakan kenyataan. Artinya, film ini menampilkan kembali fakta yang ada dalam suatu kehidupan. Nah, film dokumenter ini dianggap sebagai rekaman dari aktualitas atau potongan-potongan suatu kejadian yang berlangsung. Yang selanjutnya yaitu ada sejarah film. Yang pertama ada pada tahun 1882, Jules Merlin menyempurnakan teknologi yang digunakan oleh Maybridge yang memungkinkan dapat merekam 12 dalam suatu detiknya. Wah, jenius sekali ya. Jules Merlin ini melakukan percobaan dengan merekam gerakan burung yang sedang terbang menggunakan alat yang dinamakan dengan photographic gun. Nah, bisa dilihat seperti ini gambar. Nah, yang kedua pada tahun 1888, Louis Aimé Augustin Lepres atau Lee Prince yang merekam suatu adegan untuk pertama kalinya menggunakan kamera film. Nah, film yang dibuatnya yaitu Rowdy Garden Scan yang menggambarkan sekumpulan orang berjoget di sebuah taman yang bernama Taman Roundhay yang berada di Inggris.
Nah, film ini dianggap sebagai film pertama oleh manusia menggunakan kamera film. Selanjutnya pada tahun 1895, Lumiere Brothers, yaitu dua bersaudara yang bernama Auguste Méry-Lous Lumiere dan Jean Lumiere yang dikatakan sebagai pelopor film dokumenter. Mereka berdua ini dianggap sebagai pelopor awal usaha bioskop keliling yang memutar film-film non-fiksi atau pendek. Nah, alat yang pertama kali yang diciptakan oleh mereka berdua yaitu sinematograf, yang mana alat ini cikal bakal kamera dan proyektor modern. Alat ini digunakan oleh mereka untuk memproduksi film-film non-fiksi pendek dan memutarnya di berbagai tempat. Kemudian pada tahun 1897, usaha mereka meluas menyebar ke seluruh dunia, bahkan Asia dan Afrika sebagai negara jajahan pada masa itu. Ketika sinematograf ini dipresentasikan di dunia, ada dua orang yang sangat tertarik pada alat tersebut, yaitu Haris Chandra Sakaram dan Abdulali Esufali. Kemudian Haris Chandra ini menjadi orang yang pertama kali membeli alat sinematograf di India pada tahun 1897. Konon katanya hal tersebut menjadi asal muasal pertumbuhan dunia perfilman di negara India. Yang selanjutnya genre film non-fiksi atau dokumenter. Yang pertama ada dokudrama, muncul sebagai solusi atas permasalahan mendasar film dokumenter, yakni untuk memfilmkan peristiwa yang sudah terjadi, contohnya film Titanic, Tora Tora, dan lain sebagainya yang bisa teman-teman tonton. Kemudian ada simo-domen. Genre film semi dokumenter ini diambil dari gambar, kemudian dibuat kembali, namun pada bagian-bagian tertentu disertakan rekaman film atau video kejadian nyata suatu peristiwa yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Nah, contohnya seperti film Gandhi dan G30 SPKI. Yang ketiga ada film faktual, merupakan jenis film non-cerita yang pada umumnya menyajikan fakta. Pada era sekarang, film faktual ini dapat dilihat dalam bentuk film berita dan film dokumentasi yang hanya merekam suatu peristiwa atau kejadian tanpa melalui proses-proses pengolahan lagi. Contohnya pada film Living Neverland, The Art of Killing, dan lain sebagainya. Yang keempat ada film etnografik, yang mana film ini dokumenter ini menggunakan metode etnografis dan banyak menggunakan studi antropologi visual. Teknik dalam dokumenter ini banyak digunakan untuk mendokumentasikan suku-suku pendalaman, misalnya contoh Nanook of the North. Kemudian ada film propaganda. Genre film ini dibuat untuk dapat mempengaruhi dan meyakinkan para pengamat untuk berpendapat dengan tujuan-tujuan tertentu, contohnya The Breed of Nation. Yang keenam ada Cinema Verite, yang dimana film ini dokumenter menggunakan gaya yang natural dipadukan dengan teknik sinematik, contohnya Kino Eyes, The Song About Lynn. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu ada apa saja unsur-unsur yang digunakan dalam pembuatan film dokumenter. Nah, unsur-unsur ini memiliki dua unsur. Yang pertama ada unsur visual dan yang kedua ada unsur verbal. Unsur visual ini memiliki 4. Yang pertama ada unsur observasionalisme reaktif, yang dimana unsur dari pembuatan film dokumenter ini menggunakan bahan sebisa mungkin diambil langsung dari subjek yang difilmkan. Selanjutnya observational proaktif, lembutan film ini dengan memilih materi film secara khusus sehubungan dengan pengamatan sebelumnya oleh pengarah kamera atau oleh sutradara. Yang selanjutnya ada mode ilustratif. Unsur ini melalui pendekatan terhadap dokumenter yang berusaha menggambarkan secara langsung tentang apa yang dikatakan oleh narator.
Dan yang terakhir yaitu ada mode asosiatif, yang pendekatan dalam film dokumenter yang menggunakan potongan-potongan gambar. Nah, ada unsur verbal. Ada unsur verbal ini yaitu ada overhead exchange, yang dimana unsur ini melalui rekaman pembicaraan antara dua sumber atau lebih yang terkesan direkam secara sengaja dan secara langsung. Terus ada kesaksian, yaitu rekaman pengamatan, pendapat, atau informasi-informasi yang diungkapkan oleh saksi mata, pelaku, pakar, dan orang lain. Selanjutnya yaitu ada eksposisi, penggunaan voice over atau yang langsung berhadapan dengan kamera secara khusus mengarahkan penonton. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan film dokumenter. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam menyusun film atau membuat film dokumenter ini perlu adanya hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya ada pra-produktif, yang dimana produksi dan pasca produksi. Selanjutnya ada praproduksi, yaitu menentukan tema, melakukan riset, dan membuat treatment atau outline, serta membuat film statement atau menuliskan informasi yang dibutuhkan. Nah, statement ini menjelaskan mengenai durasi film, materi bahan yang digunakan, dan menjelaskan siapa yang menjadi subjek dalam film tersebut. Dan kedua ada produksi, yaitu proses pengambilan gambar atau suara. Yang ketiga ada pasca produksi atau proses editing. Oke teman-teman, itulah sekiranya tentang dunia perfilman dan bagaimana cara menyusun atau membuat film-film yang akan ditayangkan. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, see you next time di video next.